فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang baru saja masuk, yaitu di sini disebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak bertanya tentang hadis Ali mengenai doa di hari Arafah, bagaimana lafadznya dan syarah penjelasannya. Maka jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah. Hadis Ali diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani rahimahullah dalam kitab Du'a, yang mana Imam Tabrani meriwayatkan mengatakan haddatsana Al-Hasan ibnul Musanna ibnul Mu'ad Al-Ambari qala haddatsana Affan ibnu Muslim qala haddatsana Qais ibnu Rabi' anil Aghar ibn Sabbah an Khalifah ibn Husain an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli ashiyata arafah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu Ali mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang paling utama yang saya dan para nabi sebelum saya mengatakannya di waktu petang hari Arafah adalah kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, hanya miliknya lah seluruh kekuasaan dan hanya untuknya lah seluruh pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam sanadnya ada Qais ibnu Rabi', beliau adalah Abu Muhammad Qais ibnu Rabi' al-Asadi al-Kufi. Dulu awalnya siqah, namun tatkala sudah tua hafalannya berubah, dan anaknya itu memasukkan ke dalam rangkaian hadisnya apa yang bukan dari hadis beliau. Makanya kesimpulannya dikatakan soduk, hafalannya berubah tatkala sudah tua. Ini boleh dirujuk di dalam Tahdzibut Tahdzib, juga di dalam Takribut Tahdzib. Yang seperti ini sanadnya menjadi lemah, namun dia boleh untuk menjadi penguat. Dan ada penguat sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta. Yang meriwayatkan dari Ziyad ibnu Abi Ziyad, dari Tolhah ibni Ubaidillah ibni Karis ibni Quraish, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdalu du'a'u yaumi Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan dari sanadnya Imam Malik, Abdur Razzaq meriwayatkan dalam Musannaf, demikian pula Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra dan Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah. Kemudian Al-Baihaqi rahimahullah di dalam Sunanul Kubra mengatakan ini mursal. Iya, karena Tolhah bin Ubaidillah ibni Quraish, beliau adalah tabi'iyun siqah, beliau tidak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imamul Baihaqi dalam Sunanul Kubra juga di tempat yang lain mengatakan sanad ini mursal dan telah diriwayatkan dari Malik dengan sanad yang lain yang bersambung, tetapi penyambungannya itu adalah lemah. Berarti yang benar memang apa? Sanadnya mursal, ada keterputusan dari tabi'in ke Rasulullah. Tayyib. Sementara Tolhah bin Ubaidillah ini adalah Abul Muttarif al-Kufi, tabi'iyun siqah, sebagaimana dalam Tahdzibut Tahdzib. Maka kesimpulannya sanadnya lemah karena mursal, tetapi ini boleh untuk menjadi penguat. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani rahimahullah dalam kitab Du'a, mengatakan haddatsana Al-Fadl ibnu Harun Al-Baghdadi sahibu Abi Saur qala haddatsana Ahmad ibnu Ibrahim Al-Mausili qala haddatsana Faraj ibnu Fadalah an Yahya bin Sa'id an-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana ammatu du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i qablah alaihimus salam asyiyata Arafah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terjemahannya rata-rata hampir sama ya. Hampir semua
hampir kebanyakan doa Nabi dan para nabi-nabi sebelum beliau di waktu petang Arafah adalah kalimat tadi. Hanya saja di dalam sanadnya ada Al-Fadl bin Harun Al-Baghdadi, sahibu Abi Saur, yang zahir dia adalah majhulul hal. Boleh dilihat biografinya dalam Tarikh Baghdad, demikian pula Tarikh Islam. Tarikh Baghdad punya Al-Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Islam karya Az-Zahabi. Tayyib. Adapun Ahmad ibnu Ibrahim Al-Mausili, beliau adalah Abu Ali, Saduq Kasirul Hadis. Kemudian Farad bin Fadalah, beliau Abu Fadalah Al-Himsi. Imam Ahmad mengatakan apabila Farad bin Fadalah ini meriwayatkan dari Syamiyun, maka tidak mengapa, dia jadi Saduq, hadisnya hasan. Tetapi apabila beliau meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, hadis-hadis mungkar. Demikian pula Imam Ahmad mengatakan tentang orang ini meriwayatkan dari para siqat hadis-hadis yang mungkar. Tapi makanya Ibnul Junaid meriwayatkan ada seorang lelaki bertanya pada Ibnu Ma'in, mana yang lebih Anda sukai? Ismail ibnu Ayyash ataukah Farad bin Fadalah? Beliau mengatakan tak, bahkan Ismail lebih saya sukai. Sementara Ismail sendiri, Ismail bin Ayyash, beliau kalau meriwayatkan dari Ahlus Syam, Saduq. Tapi kalau beliau meriwayatkan dari yang lain, ini beliau goncang sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan yang tadi. Ibnu Ma'in mengatakan Farad bin Fadalah dhaiful hadis. Apa yang dimiliki Farad? Ini boleh dilihat di dalam Tahdzibut Tahdzib. Sementara Yahya bin Sa'id, guru beliau memang kali ini meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Farad bin Fadalah tadi, beliau siqah imam masyhur. Tatkala gurunya kali ini adalah Yahya bin Sa'id, taulah kita ini hadisnya mungkar sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imamu Ahmad. Sementara Nafi' ma'ruf, beliau adalah asbatun nasfi Ibni Umar. Yang kedua siapa? Yaitu kalau yang pertama ini tadi Nafi' Maula Ibni Umar, beliau asbatun nasfi Ibni Umar. Adapun yang kedua adalah Salim bin Abdullah bin Umar, itu nomor 2. Maka sanad ini lemah sekali. Kalau dia lemah sekali, tentunya tidak boleh digunakan untuk sebagai syawahid. Kemudian ada pendukung yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau mengatakan haddatsana Abu Amr Muslim ibnu Amr Al-Hadza Al-Madini, qala haddatsana Abdullah ibnu Nafi', qala haddatsana Hammad ibni Abi Humaid an Amr ibni Syu'aib an abihi an jaddih. Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih, ini sanadnya hasan. Kesimpulannya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dulu Syekh Muqbil tidak menjadikan ini sebagai hujjah. Tapi di akhir hayatnya, kata para masyayikh di Damaj, Syekh Muqbil mengatakan bahwasanya ini sanadnya hasan dan memang itulah yang betul. Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih, yaitu datuk yang tertinggi, yaitu Abdullah bin Amr ibnul As. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairu du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik apa yang saya katakan, demikian pula para nabi sebelum saya mengucapkannya adalah zikir yang tadi itu. Kemudian Imam Tirmidzi sendiri mengatakan ini adalah hadis yang gharib dari sanad ini. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan Hammad ibnu Abi Humaid, dia adalah Muhammad bin Abi Humaid Abu Ibrahim Al-Ansari Al-Madini, laisa bil qawi inda ahlil hadis. Tidak kuat menurut para ahlul hadis. Jadi Imam Tirmidzi sendiri melemahkan hadis ini. Tayyib. Kalau kita lihat di dalam Tahdzibut Tahdzib, kita akan mendapatkan data yang lebih jelas. Muhammad bin Abi Humaid, Abu Ibrahim Muhammad bin Abi Humaid, dan beliau adalah Hammad itu sendiri, dijuluki sebagai Hammad. Ahmad bin Shalih Al-Misri rahimahullah mengatakan Muhammad bin Abi Humaid siqah, tiada keraguan padanya, hasanul hadis. Tayyib, ini pujian beliau. Sementara Al-Imamu Ahmad mengatakan ahaditsuhu manakir, hadis-hadis dia mungkar, ini kritikannya berat. Ibnu Ma'in mengatakan dhaif, laisa haditsuhu bisyai'. Dhaif, lemah.
Hadisnya tidak ada apa-apanya. Al-Jauzajani mengatakan wahil hadis dhaif. Hadisnya sangat lemah dia. Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis. An-Nasai mengatakan laisa bithiqah. Kalau laisa bithiqah ini sangat berat. Kalau laisa bithiqah ini lemahnya tidak seberapa. Abu Zur'ah mengatakan dhaiful hadis. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan kana rajulan dhariran wa huwa mungkarul hadis dhaiful hadis. Dia adalah lelaki yang buta, dia mungkarul hadis, hadisnya lemah. Tinggal dilihat di Tahdzibut Tahdzib. Maka kalau keadaannya seperti ini, tiada keraguan bahwasanya pujian dari Imam Ahmad bin Shalih Al-Misri itu tidak benar. Tayyib, karena para ulama yang lain telah meneliti hadis-hadis orang tadi, rawi tadi, dan mereka mendapati hadis-hadisnya itu lemah dan mungkar. Maka mereka menghukumi bahwasanya dia mungkarul hadis. Maka yang tahu hujjah terhadap yang tidak tahu. Walaupun yang tidak tahu ini juga imam, memuji sesuai dengan yang beliau ketahui. Nah, yang lain yang tahu penyakit orang ini lebih berhak untuk kalamnya diterima. Baik, maka sanadnya itu lemah sekali menurut pendapat yang rajih. Dan juga hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad beliau dari jalur rauh dari Muhammad bin Abi Humaid. Berarti apa? Kesimpulannya sanadnya lemah sekali. Itu yang tadi. Baik, adapun kesimpulannya secara total hadisnya hasan li ghairih berdasarkan hadis Ali dan juga apa? Berdasarkan mursal Thalhah bin Ubaidillah bin Quraish tadi. Kesimpulannya hadisnya hasan li ghairih, boleh untuk diamalkan. Adapun dari sisi fikih hadisnya, di sini Rasulullah SAW ada beberapa riwayat mengatakan apa? Doa yang terbaik atau doa yang paling utama atau ucapan yang paling baik, ucapan yang paling utama. Kenapa dikatakan sebagai paling utama atau paling baik? Karena doa ini orang yang mengucapkannya itu mendapatkan pahala paling banyak dan lebih dekat untuk dikabulkan dibanding dengan zikir yang lain atau doa yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji rahimahullah tatkala mensyarah riwayat Imam Malik, yaitu afdhalud du'a yaumi Arafah. Kata Al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah bahwasanya doa tadi pahalanya paling banyak untuk orang yang berdoa dan lebih dekat kepada pengabulan. Karena keutamaan orang yang berdoa itu hanyalah dari sisi banyaknya pahala dan banyaknya pengabulan. Baik, selesai dari kitab Al-Muntaqa karya Al-Baji. Dan juga di dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya zikir dan doa itu bertingkat-tingkat. Keutamaannya sendiri berlainan. Dan tidak ada keraguan bahwasanya untuk mengetahui seperti ini diperlukan dalil wahyu, bukan dengan akal. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya sebagian doa itu lebih utama daripada sebagian yang lain. Sebagaimana sebagian hari lebih utama daripada hari-hari yang lain. Dan tidak diketahui sedikit pun permasalahan ini kecuali dengan tauqif. Tauqif yaitu apa? Dengan dalil. Sebagaimana telah pasti, kata beliau telah pasti tentang apa? Hari Jumat, hari Asyura, hari Arafah yang telah disebutkan di dalam kitab kami ini dan yaitu di tempat-tempatnya dan telah diketahui di tempat yang lain, yaitu keutamaan hari-hari tadi. Baik. Kemudian kata beliau, dan telah datang pendalilan dengan hadis ini bahwasanya doa pada hari Arafah itu semuanya dikabulkan secara globalnya insya Allah, kecuali untuk orang yang melampaui batas di dalam doanya, meminta sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Selesai dari Al-Istidkar karya Ibnu Abdul Barr. Dan juga dalam hadis ini ada dalil tentang pentingnya memperbanyak zikir tersebut di hari Arafah, terutama di waktu petang. Sama saja yang mengucapkannya itu di sana di gurun Arafah ataukah di tempat lain di buminya Allah Ta'ala, karena dalilnya umum. Makanya Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan tentang disyariatkannya memperbanyak doa tersebut di hari Arafah, karena dia adalah ucapan yang terbaik di hari itu. Selesai dari Nailul Autar. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa zikir tadi adalah zikir yang paling utama, ucapan yang paling utama? Jawabannya adalah karena dia mengandungi tauhid uluhiyah disertai dengan dua tauhid yang lain, tauhid rububiyah dan asma wa sifat.
Makanya Al-Qadhi Muhammad Al-Ashbili rahimahullah mengatakan bahwasanya zikir tadi adalah zikir paling utama karena dia itu adalah kalimat-kalimat yang mencakupi seluruh ilmu-ilmu tauhid. Sebagaimana ini beliau sebutkan dalam kitab Al-Qabas fi Syarhi Muwatta Malik bin Anas. Taib. Adapun kalau kita perinci secara sedikit mendalam lafadznya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan dalam doa tadi apa? Yaitu la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Jelas dalilnya mutawatir bahwasanya ini adalah afdhalul dzikr, kalimatul la ilaha illallah, yang untuk itulah manusia diciptakan dan untuk itulah mestinya manusia itu mati menutupnya dengan kalimat la ilaha illallah, dan memang untuk itulah diciptakannya seluruh alam semesta, langit dan bumi, dan memang untuk itulah surga dan neraka diciptakan dan seterusnya, yaitu untuk masalah kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, juga Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau At-Tanwir. Karena berisi perkara paling penting, yaitu mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ditambah lagi dengan adanya taukid, wahdah, ini taukid. Satu-satunya, tak boleh ada yang lain. La syarikalah, ini sebagai taukid yang kedua, dan boleh juga diirab sebagai hal, tak masalah. Karena apa? Kita tahu la syarikalah, kita jadikan dia sebagai apa? Sebagai jumlah atau syibhu jumlah yang datang setelah ma'rifah, yaitu Allah. Ini adalah sebagai apa? Hal. Kemudian lahul mulku, asalnya adalah al-mulku lah. Tapi lahul mulku, jar majrurnya didahulukan. Kaidah usuliyah mengatakan taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr wal ikhtisas. Mendahulukan sesuatu yang haknya adalah diakhirkan, ini memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Kita tahu jar majrur haknya itu diakhirkan, mubtada yang dimajukan ke depan mestinya. Tatkala dibalik berarti Rasulullah menghendaki ini sebagai pembatasan, hanya milik Allah lah seluruh kekuasaan. Nah, di sini ada penetapan rububiyah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua sama, walahul hamd, dan hanya miliknya lah segala pujian. Ini juga sama, yaitu seluruh pujian hanya milik dia. Alnya adalah istighraqiyah, mencakup segala jenis pujian, baik itu pujian terkait dengan zatnya, pujian terkait dengan namanya, pujian terkait dengan sifatnya, dan pujian yang terkait dengan af'alnya. Semuanya adalah terpuji karena alnya adalah istighraqiyah. Dan lahu, lamnya ini boleh jadi lamul milik, yaitu apa? Memang milik dia. Boleh juga lamul istihqaq, memang itu haknya dia. Dan pembahasan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau tak salah Anda dapatkan dalam kitab, dulu itu dalam kitab Thariqul Hijratain. Sudah agak lama, jadi agak terlupakan pembahasan masalah apa? Kalimat alhamdulillah. Yang ini lebih kuat. Jar majrurnya didahulukan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa terhadap segala sesuatu. Asalnya apa? Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Nah, di sini huwa sebagai mubtada, qadir sebagai khobar yang diakhirkan. Sementara ala kulli syai' ini jar majrur muta'alliq bi qadir. Karena kita tahu qadir ini adalah sifat musyabbahah. Dia adalah sebagai apa? Yaitu sebagai sighat mubalaghah, dan dia boleh menjadi muta'allaq terhadap jar majrur. Sekarang jar majrurnya didahulukan sebagai pembatasan juga, yaitu betul-betul hanya dialah yang mampu menguasai dan mampu segalanya terhadap segala perkara. Dia mampu terhadap segala urusan, dia itu mampu. Apalagi ada kulli, semuanya. Syai'in, dia nakirah. Nakirah di sini apa itu? Siyaqit tamadduh tufidul umum. Jadi segala sesuatu Allah maha mampu, maha kuasa, maha istilahnya qadir, yaitu maha kuasa, maha mampu. Kesimpulannya, yang kalimat-kalimat terakhir ini terkait dengan tauhid asma wa sifat. Makanya ini adalah sebagai zikir yang terbaik dan doa yang paling utama karena mengandungi 3 jenis tauhid. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.